Oh, banyak orang di mana saja, baik di Australia, di Jepang, di Amerika Utara, Amerika Latin, di Eropa, di Asia, orang tanya pertanyaan kepada saya. Kenapa Yudas dipanggil? Bukankah Yudas berjasa? Wah, atau Yudas berjasa, atau Yudas kasihan. Kalau Yudas dipanggil untuk menjual Yesus, kasihan. Kalau Yudas sudah menjual Yesus sehingga keselamatan, jadi Yudas berjasa. Jadi dua ekstrim. Apakah Yudas berjasa? Apakah Yudas berdosa? Sasa. Berjasa atau berdosa. Dan yang paling topnya ada Yesus yang memanggil dia. Mengapa Tuhan Yesus tahu Yudas akan menjual Yesus? Tetap memanggil dia. Kenapa? Yesus tahu tidak? Jawab. Jawab. Yesus tahu Yudas mau jual dia. Kenapa panggil dia? Ayo coba diskusi sama sebelahmu. Yang tidak ngomong nanti naik ke atas. Ayo sekarang. Diskusi 1 menit. Yesus tahu Yudas mau menjual dia, kenapa masih memanggil dia? Ayo ngomong-ngomong, semua. Ngomong-ngomong, semua ngomong sama sebelahmu. Yang dah ngomong berarti mau bicara di sini. Ayo coba. Mengapa? Nah, ini satu pertanyaan teologis yang penting. Saudara harus diajak untuk berpikir, membiasakan diri berteologisasi. How to theologize every passage in the Word of God. How to understand clearly the motivation of God in doing this, doing that, in revealing this kind of teachings and that kind of teachings. Mengapa Tuhan memanggil dia? Tuhan Yesus mengetahui Yudas akan gagal. Tuhan Yesus mengetahui dari permulaan Tuhan mengetahui siapa itu anak binasa. Dari antara kamu ada satu yang setan adanya. Istilah setan di bahasa Ibrani itu adalah penantang. Yudas penantang, tapi dipilih. Bahkan sebelum Yesus memilih Yudas, dia telah berdoa sepanjang malam suntuk, baru ambil keputusan itu. Kenapa? Saya menjawab 2 sebab, saudara-saudara. Sebab pertama, Yesus memanggil Yudas supaya pada hari kiamat membuktikan barang siapa yang mengatakan saya tidak percaya karena tidak pernah diberikan keselamatan, itu akan digagalkan, akan difatalkan. Sebab mereka, saya tidak menjadi karena saya tidak ada kesempatan. Yudas akan keluar mengatakan, tidak, saya ada kesempatan, saya tetap tidak selamat karena reaksi saya tidak benar kepada firman Tuhan. Ini dipanggil untuk membuntukan, untuk membungkam ke mulut-mulut banyak orang yang menganggap Tuhan tidak kasih saya keselamatan. Saudara-saudara, manusia binasa bukan karena Tuhan tidak memberikan kesempatan. Manusia binasa bukan karena tidak mempunyai kesempatan mendengar Injil. Manusia binasa karena dosa. Semua, 1, 2, 3. Manusia binasa karena dosa. Tidak ada hubungan dengan engkau mempunyai kesempatan atau tidak mempunyai kesempatan mendengar Injil. Saudara-saudara, karena pengertian orang Kristen Reform, Allah mau semua diselamatkan, tidak mau satu binasa. Itu bukan untuk setiap orang yang berada di dunia, tetapi itu adalah untuk kaum pilihan. Saudara-saudara, wah ini pertama kali kalau dengar engkau shock, revolutionary talk, revolutionary concept from the Bible. Tapi coba baca terus menerus. Barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku, datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, tidak seseorang yang aku tolak. Saudara-saudara, kaum Injili paling suka khotbah, siapa yang saja datang kepadaku, tidak ada satu yang ditolak. Tapi tidak berani mengkhotbahkan, jikalau bukan Bapa yang menarik, tidak ada seorang datang kepadaku. Kitab suci tidak bisa dipermainkan. Karena keseimbangan daripada kedua ajaran. Orang bilang, ini 2 school. Satu Arminian, satu Calvinisme. Silakan pilih. Siapa yang mengajar itu? Tidak ada ajaran itu. Dua-dua ada di Alkitab, sepertinya. Tapi 2 digabung, tetap Calvinisme. Tetap adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang memilih. Karena barang siapa mau datang, boleh diselamatkan. Nah, ini Arminian. Gila. Engkau bagaimana bisa datang? Kalau tidak Tuhan menarik engkau berKristus. Akhirnya, the sovereignty of God is the final decision. The sovereignty of God is the supreme authority to determine everything happen in the history. Semua yang terjadi dalam dynamic process of history adalah sesuatu yang diperbolehkan, diizinkan, direncanakan dan dikaruniakan di dalam kekekalan Tuhan Allah. Amin.
Maka Tuhan memberikan kesempatan ke sebagian orang. Supaya mereka akhirnya ternyata meskipun ada kesempatan, aku tetap binasa. Tak bisa ngomong lagi. Itu sebab Yudas dipilih. Itu sebab diizinkan gereja memiliki orang-orang Kristen palsu di dalamnya. Karena Tuhan mau membuktikan bahwa dia yang adil, bukan manusia yang berjasa untuk menerima dia. Kedua, mengapa Tuhan memilih Yudas untuk menghiburkan semua hamba Tuhan yang baik-baik kalau dikhianati oleh anggota yang jelek? Saudara-saudara, untuk menghibur rektor-rektor kalau muridnya tidak karu-karuan. Kalau satu hari anak sekolah teologi pendeta murtad tidak karu-karuan, aduh engkau kecewa, dan jangan kecewa. Yesus pun ada satu kok, apalagi saya. Nah, itu membuat kekuatan. Karena orang yang melayani sungguh-sungguh kalau dimurtadi atau muridnya tidak beres, itu terlalu susah. Lalu kita melihat Yesus pun pernah dimurtadi, apalagi kita yang kecil, ya sudah, kita terus melayani. Saya kira ini dua sebab yang paling penting Tuhan mengizinkan terjadinya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh diselamatkan tetap dipilih. Di dalam